Pernah kepikiran gak sih, gimana kalau ada satu ideologi yang bisa jadi cetak biru, bukan cuma buat sebagian, tapi buat semua aspek kehidupan? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah konsep yang disebut mabda. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Apakah sebuah pandangan dunia itu cuma sekumpulan keyakinan pribadi yang kita simpan di hati? Atau jangan-jangan ia bisa jadi sebuah sistem lengkap yang ngatur cara kita berpolitik, berbisnis, bahkan sampai cara kita bergaul sehari-hari? Inilah inti dari pembahasan kita. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih konsep dasarnya. Apa sih sebenarnya mabda itu? Jadi, mabda itu bukan sekedar ideologi yang diam aja. Bayangin deh, ini tuh kayak sebuah inti pemikiran fundamental yang secara aktif memancarkan sebuah sistem. Sistem apa? Yaitu sistem hukum yang dirancang buat mengatur bener-bener semua aspek kehidupan. Dari yang paling pribadi sampai urusan negara. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi pohon aja ya. Coba bayangin sebuah pohon yang besar dan kokoh. Kekuatannya itu kan bukan dari daun atau rantingnya, tapi dari sesuatu yang gak kelihatan, yang ada di bawah tanah, yaitu akarnya. Nah, dalam analogi kita, akar pohon ini adalah akidah akliyah. Kuncinya ada di kata akliyah, yang artinya rasional. Jadi ini bukan soal ya udah percaya aja gitu, bukan. Ini adalah sebuah fondasi keyakinan yang dibangun lewat proses berpikir yang logis. Nah, dari akar inilah nanti seluruh sistem yang lainnya akan tumbuh. Oke, akarnya udah paham ya. Sekarang, yuk kita lihat seberapa jauh dan seberapa luas sih cabang-cabang pohon ini bisa menjangkau. Kita masuk ke bagian fondasi dan cakupannya. Nah, ini poin yang penting banget. Mabda itu bukan cuma ngurusin ritual pribadi kayak ibadah aja. Tapi lebih jauh dari itu, ia menawarkan sebuah kacamata, sebuah cara pandang yang utuh buat melihat segala sesuatunya. Mulai dari alam semesta ini gimana, posisi kita sebagai manusia di dalamnya, sampai ke apa sih makna hidup ini? Dan yang menarik nih, kalau kita lihat, pohon ini seolah punya dua cabang utama. Di satu sisi ada akidah ruhiyah. Ini yang ngurusin hubungan kita sama Tuhan, urusan-urusan spiritual. Tapi di sisi lain, ada akidah sia-sia yang mengatur urusan politik dan sosial kemasyarakatan. Keduanya, seperti yang bisa kita lihat, tumbuh dari satu akar yang sama persis. Terus cabang yang politik dan sosial ini, cakupannya sejauh mana? Wah, ternyata luas banget. Mulai dari sistem politik dan pemerintahan, ekonomi, kehidupan sosial, sampai ke pendidikan dan budaya. Jadi ini bukan cuma ide abstrak, tapi benar-benar sebuah kerangka kerja yang menyeluruh. Oke, teorinya udah dapat. Tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk, sekarang kita lihat contoh penerapannya. Jadi, gimana cara kerjanya? Sederhananya ada dua langkah. Langkah pertama, Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan berpikir dan bertindak. Ini jadi lensanya. Langkah kedua dari lensa itu, hukum Islam atau syariat diterapkan sebagai solusi untuk semua persoalan dalam hidup. Butuh contoh yang benar-benar nyata? Coba kita lihat dunia perbankan. Ketika prinsip dasar dari akidah, misalnya larangan riba, diterapkan secara konsisten dalam sistem ekonomi, maka lahirlah sesuatu yang kita kenal sekarang sebagai perbankan syariah. Ini contoh yang pas banget gimana sebuah ideologi dasar akhirnya bisa jadi sebuah institusi yang kita lihat sehari-hari. Nah, salah satu cara paling gampang buat paham sesuatu itu kan dengan membandingkannya ya. Makanya di bagian terakhir ini, kita coba sandingkan mabda ini dengan ideologi-ideologi sekuler. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Di baris pertama, kita lihat soal tujuan. Mabda Islam, tujuannya adalah untuk mengatur hidup sesuai dengan kehendak ilahi dan fitrah manusia. Beda banget kan sama ideologi sekuler yang tujuannya bisa macam-macam. Misalnya kemakmuran materi atau kesetaraan kelas. Sekarang lihat baris kedua, dasar sistemnya. Nah, ini nih yang paling fundamental. Mabda berdasar pada hukum yang diyakini berasal dari Tuhan, sementara ideologi sekuler murni buah pemikiran manusia. Jelas sekali perbedaannya. Dan kayaknya kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Saya bacain ya. Menjadikan Islam sebagai mabda berarti menjadikannya landasan dasar dalam memandang dunia dan menerapkannya dalam seluruh sisi kehidupan. Kuncinya di dua kata itu, memandang dan menerapkan. Jadi bukan cuma soal cara melihat, tapi juga cara bertindak. Nah, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Sebenarnya apa sih artinya bagi sebuah masyarakat? Apa plus minusnya ketika ideologi dan seluruh sistem hukum yang mereka gunakan itu berasal dari satu sumber tunggal yang sama? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan lebih lanjut.